kita bisa mendengar. Nah, sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu siapa yang tadi pagi mendengar suara ayam berkokok? Angkat tangan. Saya, Bu. Nah, siapa yang tadi pagi mendengar suara ibunya membangunkan dia? Saya, Bu. Nah, pernah nggak anak-anak bertanya kenapa kita bisa mendengar suara? Tahu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mencari jawabannya bersama ya, melalui pembelajaran dan praktik sederhana. Nah, sebelum dijelaskan oleh Ibu Nazla, kita SPK dulu supaya kalian fokus. Jadi SPK-nya 1, 2, 3, 4 tangannya dilipat, 5 dan 6 perutnya harus diam, 7, 8 lihatlah ke depan, 9, 10 belajar sungguh-sungguh. Baik, materinya akan dijelaskan oleh Ibu Nazla. Silakan Ibu Nazla. Ya. Kita cari tahu dulu ya pengertian bunyi. Jadi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Apa saja contohnya? Contohnya, saat penghapus diketukkan, penghapus mengalami getaran sehingga penghapus menghasilkan bunyi. Apa aja contoh lainnya? Contoh lainnya seperti drum, gitar, suara manusia, bel sekolah. Nah, tuh. Nah, selanjutnya sifat-sifat bunyi. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Kalau tidak ada getaran, maka tidak akan ada bunyi. Yang kedua itu, bunyi memerlukan media untuk merambat. Nah, menurut kalian apakah bunyi bisa sampai ke telinga kita begitu saja? Tidak, Bu. Nah, bunyi itu perlu melewati media. Apa saja medianya? Medianya media udara, media air, dan media benda padat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu bunyi yang dapat dipantulkan. Kalian pernah nggak teriak di gunung, halo, lalu suaranya terdengar kembali? Iya, Nah, itu yang disebut gema. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, bunyi dapat diserap. Kalau di ruangan yang memakai gorden, karpet, biasanya suaranya tidak menjadi bergema karena benda lunak menyerap bunyi. wah, seru banget ya materi dari Ibu Nazla. Nah, supaya anak-anak ingat dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nazla, Ibu ada lagu lagi nih, judulnya Bunyi dan Sifat-Sifatnya. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Ayo kita belajar sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat dipantulkan ke segala arah. Bunyi dapat merambat melalui media. Bunyi dapat dibiasakan. Media menempatkan ada 3 macamnya. Pertama benda padat, kedua benda cair, kemudian yang ketiga yaitu benda. Itu semua media perambatan. Nah, seru banget ya materi dari Ibu Nazila. Nah, sekarang kita akan melakukan praktik sederhana yang akan dibantu oleh ibu kalian. Silahkan ibu kalian. Anak-anak sudah siap nggak belajar sambil bermain? Sudah. Nah, hari ini kita belajar untuk melakukan percobaan tentang bunyi loh. Ya, Bu. Nah, sebelum itu kita akan sama-sama melihat alat dan bahannya. Ada sedotan, ada gunting, sama penggaris. Nah, jadi kita potong sedotannya sebagai 2 ukuran. Yang pertama ada yang pendek sama yang panjang. Nah, yang pendek itu kita potong sekitaran 7 cm. Potong. Nah,
yang panjang itu kita potong 15 cm. Nah, kan sudah dipotong pendek dan panjang. Nah, mari kita gunting ujungnya. Jadi, gunting. Satu lagi. Nah, tadi kan kita sudah potong nih yang panjang sama yang pendek. Nah, kita mau tahu nih suara yang paling keras yang mana. Nah, siapa mau coba yang pendek? Sini dia yang pendek. Menurut kalian, yang mana suara yang paling keras? Yang pendek atau yang panjang? Pendek, Bu. Nah, karena yang pendek itu kan menurut kalian kenapa yang pendek? Nggak tahu. Karena udara yang pendek lebih cepat bergetar daripada sedotan yang panjang. Sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Nazela. Saya persilakan.